Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas tentang proses seisme, pembentukan tanah dan horizon tanah ya. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik kan ya? Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak terlalu lama, maka kita akan bahas tentang kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian atau siswa memahami tentang proses seisme. Kemudian kalian atau siswa memahami tentang proses pembentukan tanah. Dan yang ketiga adalah siswa memahami tentang horizon tanah ya. Jadi ada perbedaan dua hal yang agak beda ya. Di sini ini tentang litosfer. Nah, ada 2 poin tentang pedosfer ya. Nah, berbicara tentang seisme ya, kita mengenal ada istilah gempa bumi ya. Kita sering mendengarkan gempa bumi ya. Terakhir di Indonesia kemarin terjadi di Sulawesi Barat ya. Itu adalah gempa bumi tektonik ya. Nah, apa sih gempa bumi itu sebenarnya? Getaran permukaan ini adalah getaran permukaan atau kerak bumi yang disebabkan oleh gangguan keseimbangan gravitasi batuan atau gravitatif batuan pada atau di bawah muka bumi yang bersifat sementara. Jadi sementara ya, bahkan hanya 5 detik, tetapi jangan lupa ya, yang 5 detik itu atau 10 detik itu bisa menghancurkan segalanya ya, yang ada di atas permukaan bumi ya maksudnya ya. Atas dasar faktor penyebabnya gempa bumi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Pertama tadi saya sebut ada gempa tektonik ya, seperti yang terjadi di Sulawesi Barat ya. Ini akibat apa? Yaitu akibat pergeseran gerak bumi. Dengan kata lain berkaitan dengan peristiwa tektonisme atau pergerakan lempeng bumi. Nah, dia gerakannya berupa patahan atau sesaran, menimbulkan goncangan yang kemudian merambat ke segala arah melalui permukaan bumi dan merupakan gempa yang paling dahsyat. Ingat, kalau kalian dengar gempa yang dahsyat itu dipastikan yang paling dahsyat adalah gempa tektonik ya. Sejarah membuktikan misalnya di Aceh terjadi tsunami itu juga karena gempa tektonik ya. Dan itu memakan ratusan ribu ya. Di Indonesia saja ada hampir ratusan ribu. Belum lagi di Thailand, bahkan sampai di Afrika ya, yang meninggal pada saat itu pada 2004 ya. Yang kedua adalah gempa vulkanik ya. Gempa vulkanik ini akibat aktivitas vulkanisme baik sebelum, sedang, atau sesudah letusan. Jadi misalnya gunung meletus mengakibatkan getaran. Jadi ya getaran bumi, permukaan bumi yang diakibatkan oleh peristiwa gunung meletus, ya itu dinamakan gempa vulkanik. Magma yang keluar lewat pipa-pipa gunung api bergeseran dengan batuan penyusun tubuh gunung api. Nah, sehingga terjadi getaran itu. Makanya ketika ada gempa vulkanik itu sering dijelaskan ada istilah tremor. Nah, tremor itu adalah gempa vulkanik ya, atau getaran vulkanik akibat gunung meletus itu, atau ada mau meletus atau mau terjadi letusan gunung. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah gempa runtuhan. Ini disebabkan adanya runtuhan, termasuk di dalamnya adalah longsoran atau rockfall ya. Runtuhnya atap gua di bawah tanah, biasanya di daerah kapur, dan runtuhan di dalam lubang atau lorong-lorong pertambangan. Nah, ini ya kalau ada peristiwa misalnya yang sering terjadi di Papua ya, di Tembagapura itu terjadi runtuhannya. Tapi bukan peristiwa alam, tapi karena campur tangan manusia, maka itu tidak disebut
gempa runtuhan seperti ini, tapi kalau terjadi karena peristiwa murni alam, ini maka terjadi runtuhan yang versi alam. Tapi kalau gempa runtuhan yang versi manusia ya disebabkan oleh penambangan di dalam gua ya. Misalnya di Tembagapura ini banyak gua-gua yang runtuh, bahkan menelan banyak korban. Nah, seismograf yaitu alat pengukur gempa ini ya. Ini adalah seismograf yang dimana dengan alat ini kita bisa mendeteksi berapa Richter, skala Richter getaran gempa itu ya. Nah, kalau ini adalah tabel klasifikasi gempa bumi menurut kedalamannya. Jadi, kalau skala Richter itu adalah berkenaan dengan besarnya guncangannya ya, dimana ya guncangan 0 sampai 10 skala Richter ya. Nah, kalau di atas 5 Richter dikatakan gempa yang sudah mulai kuat ya. Bahkan kalau lebih dari 7 skala Richter itu sudah bisa dikatakan berbahaya. Nah, sekarang kalau klasifikasi gempa berdasarkan kedalamannya itu ada klasifikasi seperti ini, adalah gempa dangkal. Ini kali kurang dari 70 menurut Dobrin, menurut Allison itu kurang dari 60 sudah dikatakan gempa dangkal. Kalau menurut Lestock itu kurang dari 100. Nah, Dobrin membagi 3, Allison membagi 3, nah Lestock hanya 2, gempa dangkal dan gempa dalam saja ya, di bawah 100 dan di atas 100 km. Nah, ini mungkin yang menarik berbicara tentang gempa, kita bisa menghitung jarak stasiun epicentrum gempa menggunakan rumus Laska dengan rumus delta sama dengan S min P min R kali 1 megameter, di mana delta itu adalah jarak gempa ke epicentrum, S-nya itu adalah gelombang sekunder, P-nya gelombang primer, R-nya adalah konstanta, di sini satuannya adalah 1 menit, dan dikalikan 1 megameter atau 1000 km. Ya, langsung saja ke contoh soal seperti ini. Misalnya stasiun mencatat gempa mencatat gelombang primer suatu gempa pukul 15.40 20 detik, 40 menit 20 detik, dan gelombang sekunder pukul 15.37 menit 30 detik. Tentukan jarak epicentrum gempa dari stasiun mencatat gempa, maka diketahui gelombang primer atau P, gelombang sekunder atau S. Maka dimasukkan saja rumusnya ya, delta sama dengan S min P min 1 kali 1000. Tadi S-nya jelas, ini dikurangi primer ya, atau gelombang primernya ini min 1 kali 1000. Nah, 15 jam 40 menit 20 detik dikurangi 15 jam 37 menit 30 detik itu ketemu 2,50 min 1 kali 1000. 2,50 min 1 sama dengan 1,50 atau 1 menit 50 detik maksud saya ya, dikalikan 1000, maka diketahui ini adalah 1,5 ya, bilangnya ya, 1,5. Jadi 1 menit 50 detik ya, kali 1000 sama dengan 1500 km. Jadi jarak epicentrum gempa tersebut dari stasiun gempa pencatat gempa adalah 1500 km. Ini cara menghitung jarak epicentrum dengan rumus Laska ya. Nah, setelah kita bahas tentang litosfer ya, yang diakhiri dengan seisme tadi, kita sekarang masuk ke pedosfer. Nah, kali ini kita hanya belajar tentang proses pembentukan tanah ya. Yang lain kita pelajari dalam video yang berbeda ya. Nah, kita tahu pedosfer adalah, pedos ini tanah ya. Spire artinya lapisan tanah, pedosfer ya. Nah, berbicara tentang tanah ya, itu awal yang harus kita bicara adalah tentang proses pembentukan tanah. Ingat faktor-faktor bentuk tanah itu apa ya?
batuan induk, topografi, iklim, vegetasi, organisme, dan waktu. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktor pembentuk tanah ya. Kita singkat aja BTI VOW ya. BTI VOW, batuan induk, topografi, iklim, vegetasi, organisme, dan waktu. Ingat, tanah itu berasal dari batuan, jadi tanah itu sangat dipengaruhi oleh asal batuannya. Misalnya yang paling gampang aja gini ya, tanah kapur itu berasal dari batuan kapur, kan begitu ya. Maka berdasarkan bahan induknya, ini jadi faktor pembentuk tanah yang paling menentukan jenis tanahnya adalah bahan induknya atau batuan induknya. Seperti saya katakan tadi, tanah kapur dari batuan kapur. Nah, berdasarkan bahan induknya tanah dibagi menjadi dua. Ada yang organik seperti tanah organik dibentuk dari batuan organik, yaitu misalnya batu bara. Atau membentuk tanah apa nanti, dia pasti berasal dari bahan organik. Karena batu bara adalah dari tumbuhan, maka kalau dia hancur maka dia namanya menjadi tanah organik. Nah, yang kedua adalah tanah anorganik atau mineral. Ya, tanah dibentuk dari batuan anorganik, yaitu berasal dari bahan bukan makhluk hidup seperti batu pasir, batu liat, konglomerat, dan sebagainya. Maka itu dinamakan tanah anorganik. Ya. Tanah terbentuk melalui proses tadi sudah disebutkan. Di faktor bentuk tanah itu adalah apa sih katanya tadi? B I T I V O W. Ada 6 yang penting ya. Faktor induk, topografi, iklim, vegetasi, organisme, dan waktu. Nah, kalau berdasarkan bahan induknya dibedakan menjadi organik dan organik tadi kan. Nah, tanah terbentuk melalui proses pelapukannya. Jadi terjadi tanah itu tidak lepas dari proses pelapukan. Kita sudah mengenal kemarin pelapukan yang tadi kan, mekanik, fisika, kimia atau chemistry ya, pelapukan biologis atau organis biasanya disebut begitu. Kalau fisik atau mekanis ini melalui fragmentasi batuan bedrock menjadi butir-butir kecil. Yang kedua pelapukan kimia meliputi penghancuran secara kimia bahan-bahan mineral dari batuan akibat reaksi air dan udara pada batuan. Kemudian ada pelapukan biologis, di penghancuran yang dilakukan binatang seperti rayap, cacing, tikus, dan sebagainya. Nah, jadi itu ya jelas ya, sudah sering kita bahas tentang pelapukan ya, termasuk kemarin kita bicara tentang denudasi yang tidak lepas dari pelapukannya. Nah, kita sekarang ke horizon tanah ya. Horizon tanah atau lapisan tanah, kita mengenal ada beberapa tingkatannya. Ada yang dinamakan horizon O, A, B, C, dan yang terakhir adalah R atau lapisan batuan induk yang keras atau regolit orang sebutnya gitu ya. Nah, yang O1, O2 ini beda ya. Yang pertama adalah yang organik 1 ini sisa daun ya, atau sisa bahan organik. Yang horizon O2 itu sisa bahan organik. A1 itu horizon berwarna gelap, merupakan campuran lapisan organik dan mineral ditandai pula dengan adanya aktivitas biologis di sini. Ya, kalau ini sudah masuk solum tanah, berarti sudah merupakan tanah yang utuh ya, mungkin yang sudah solid. Nah, ya ini maka dinamakan solum ya. Tapi kalau ini mungkin masih sifatnya bisa tidak ada. Karena kalau ini syaratnya tanah ya harus ada yang namanya solum tanah ya, sudah merupakan ya yang dikatakan tanah itu yang ya solum tanahnya ini ya. Ya, yang A1 tadi horizon berwarna gelap, kalau yang A2 berwarna agak terang ya atau terang, eluvisasinya berjalan secara maksimum ya. Kemudian zona peralihan ke horizon B yang A3 ya. Namun lebih identik ke horizon A. Setelah A3 ini muncul B1, itu zona peralihan ke A, ciri-ciri horizon B masih identik. Jadi ini perbatasan lah ya, A ke B, ini B ke A ya. Kemudian yang B ini akumulasi benar lempeng
lempung ya, bukan lembang ya, lempung silika dan lapisan organik. Yang B3 ini zona peralihan ke horizon C, namun ciri-ciri horizon B lebih dominan. Yang C ini adalah material induk yang sudah lapuk namun masih ditemukan bongkahan. Material batuan induk, material yang mengalami pelapukan hampir menyerupai horizon A dan B. Nah, yang R ini regolith atau lapisan batuan induk yang keras. Nah, kalau saya katakan tadi, mungkin kalau kapur ya tanah kapur, batuan kapurnya itulah regolithnya ya. Nah, mungkin secara deskripsinya seperti ini, lapisan tanah itu terjadi akibat proses pelapukan, terbentuklah tanah, tubuh tanah terdiri atas beberapa lapisan, tadi disebut ada horizon O, yang dibagi menjadi O1 dan O2 tadi, kemudian horizon A, yang disebut horizon alluvial. Alluvial itu apa sih? Yaitu lapisan tanah yang mengalami pencucian, sehingga fragmen-fragmen halus dari tanah tercuci dan terbawa masuk ke dalam tanah. Kemudian ada horizon B tadi ya, ada B1, B2. Ini disebut horizon eluviasi, yaitu lapisan tanah yang mengalami proses penimbunan fragmen-fragmen halus yang berasal dari horizon A seperti oksida besi, aluminium, dan lempung silikat. Kemudian horizon C adalah lapisan peralihan antara tanah dan batuan induk, sehingga pada lapisan ini masih ditemukan fragmen-fragmen yang belum sempurna menjadi tanah. Nah, di bawah C inilah ada horizon yang ada batuan induk yang disebut horizon R atau regolith ya, batuan induk tanah. Nah, demikian pertemuan pada hari ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan minggu depan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Namun sebelumnya saya pesan kalau ada pertanyaan bisa langsung WA saya atau menulis di kolom komentar di YouTube ini ya. Dari saya sekian, kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.